Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngatini Channel dalam masakan sederhana teman-teman. Hari ini saya mau bikin buntil ya teman-teman. Pada video yang terdahulu saya pernah share cara bikin buntil daun talas. Nah, untuk kali ini saya mau bikin buntil daun payak ya teman-teman. Yang pasti rasanya juga lebih enak ya teman-teman, meskipun pahit tapi enak. Seperti biasa saya menggunakan bahan-bahan serta bumbu-bumbu seadanya dan proses yang sangat sederhana supaya mudah dipahami oleh teman-teman di luar sana, dan saya berharap teman-teman juga bisa segera mempraktekannya sebagai menu tambahan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Nah, itu teman-teman, isinya kurang lebih seperti ini. Pengen tahu bagaimana cara saya bikin buntil daun payak yang enak ini dan apa saja yang saya siapkan? Di sini saya sudah siapkan bahan pokoknya adalah daun payak, tentu saja teman-teman. Ini sudah saya cuci bersih, ini masih segar banget, baru metik ya teman-teman. Kemudian saya sudah siapkan juga airnya, sudah mendidih juga. Saya akan masukkan daun payaknya untuk direbus terlebih dahulu ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini dan yang baru menemukan channel saya. Saya mau dukungannya berupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru berikutnya dari saya ya teman-teman. Dan ini daun payaknya saya akan rebus selama kurang lebih 10-15 menit ya teman-teman. Ini mudah, kayaknya akan cepat empuk ya teman-teman. Dan ini sudah empuk, saya akan angkat dan saya akan siapkan bumbu-bumbunya untuk buntil daun payaknya. Nah, ini bumbunya sudah saya siapkan, diantaranya ada serai, lengkuas, kemudian ada bawang putih, ada bawang merah, kunyit, kemudian ada kemiri, ada cabai merah keriting, kemudian ada kaldu ayam dari Reiko, boleh yang lainnya ya teman-teman, garam, kemudian ada gula merah, ketumbar, kemudian ada pala, lada bubuk, dan ini daun salam ya teman-teman. Nah, ini nanti saya akan blender. Nah, ini untuk kelapanya saya menggunakan kelapa muda dan ini sudah diparut ya teman-teman. Kemudian ini ada teri medan ya teman-teman. Dan teri medannya ini saya akan goreng dulu sebentar. Jadi saya akan goreng dulu sebentar teri medannya sampai tercium bau harum. Kemudian saya akan masukkan di sini adalah sebagian bumbunya dari yang tadi saya blender ya teman-teman. Sepertinya kurang, saya akan tambahkan lagi sekitar 1,5 sendok makan ya teman-teman. Nah, itu ada penyedap rasa, micin jamur, kemudian itu ada gula pasir, kemudian ada lada. Nah, ini saya masukkan kelapanya ya teman-teman. Jika bisa menggunakan kelapa yang muda ya teman-teman, jangan kelapa yang tua, supaya rasanya lebih manis dan tidak kasar ya teman-teman. Kalau yang muda nanti rasanya lembut gitu ya teman-teman. Ini akan saya cobain, tes rasa enak, pas. Dan saya akan siapkan daun payaknya. Ini seperti ini. Andai kata teman-teman menggunakan daun payak yang kecil, itu akan lebih mudah ya teman-teman, karena direbusnya cukup disusun langsung dimasukkan ke kuali, jadi nanti mudah. Cuman karena ini daun payaknya gede-gede banget ya teman-teman, nggak mungkin aja saya susun terus kemudian saya masak. Jadi ini tadi sempat berantakan, tapi nggak apa-apa teman-teman, karena bentuknya yang gede tetap akan rapi dan rapat ya teman-teman. Nah, disusun yang rapi, usahakan isinya jangan sampai keluar ya teman-teman. Kita bisa bayangkan kalau isinya sampai keluar, maka di dalam kuahnya nanti akan ada banyak
kelapa parutnya ya teman-teman, atau ampas kelapanya. Nah ini saya ikat menggunakan, kalau di saya bilang ini namanya benang lawe ya teman-teman, atau apa ya, ini benang. Tadi saya sudah cuci bersih ya teman-teman. Jadi sebelum saya pakai buat ngikat, saya sudah cuci bersih. Kemudian saya jemur, baru saya pakai buat ngikat ya teman-teman. Jika teman-teman nggak ada benang seperti itu, teman-teman boleh menggunakan tali rafia ya teman-teman. Usahakan jangan yang warna hitam ya teman-teman tali rafianya ya. Alangkah baiknya sih menggunakan benang yang seperti ini. Nah itu seperti itu ya teman-teman. Ini rapi. Semoga nanti isinya tidak keluar, dan jika kelihatan keluar teman-teman boleh tambal pakai daun paya yang lain ya teman-teman. Dan jika sudah ketahuan misalnya bocor gitu teman-teman, sudah dikuali kok kelihatan bocor gitu, nggak usah panik ya teman-teman, biarkan saja dan tidak usah dibolak-balik, cukup diguyur-guyur aja atau disiram-siram aja menggunakan kuahnya, supaya isinya tidak makin keluar gitu. Nah kalau daunnya gede kayak gini, walaupun berantakan, tapi dia tetap rapi ya teman-teman. Ini bisa juga buat ide jualan ya teman-teman. Disesuaikan dengan daerahnya, mungkin bisa dijual 1.500 atau 1.2.500 ya teman-teman. Dan untuk isiannya selain teri Medan, selain teri Medan ya bener, jadi salah-salah ngomongnya, bisa menggunakan teri jengki atau mungkin menggunakan ikan asap, bisa menggunakan atau bisa ditambahin dengan petai Cina ya teman-teman. Jika yang suka dengan petai Cina dan ada petai Cina, enak ya teman-teman ditambahin dengan petai Cinanya. Nah ini kayak gini nih, ditambal aja gini ya teman-teman, nggak apa-apa, nggak usah panik kalau nanti tiba-tiba di dalam kuali kok ada yang bocor, ya tidak usah dibolak-balik, diamkan aja seperti itu supaya tidak pada keluar. Nah itu sambil digulung-gulung gini, sambil dirapiin daun payaknya. Nah seperti itu, nanti baru diikat. Nah gitu ya teman-teman. Ikat yang kenceng seperti ini. Jadi diisi dengan ikan tongkol, itu juga enak ya teman-teman. Ikan tongkol disuwir-suwir kayak gitu, masaknya juga enak. Nah ini sudah selesai semuanya, jadi 8 buah teman-teman. Kemudian saya akan siapkan untuk bumbunya. Jadi ini bumbu yang tadi digiling itu, selain untuk membuat bumbu isiannya, juga langsung bisa membuat kuahnya dengan bumbu yang tadi ya teman-teman. Jadi satu kali giling bisa 2 fungsi. Nah ini sudah saya masukkan serainya, tadi saya tambahkan minyak, kemudian ini daun salam sudah saya masukkan, lengkuas juga sudah. Ini saya tambahin dengan air yang ada di dalam, maksudnya bumbu yang ada di dalam blenderan, saya tuang air, saya tambahkan ke bumbu ini. Sayang ya teman-teman kalau masih ada terus kemudian kita cuci. Saya tambahkan air lagi, ini mungkin sekitar kurang lebih 500 ml sampai dengan
1 liter. Garam saya masukkan ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan penyedap rasa kaldu ayam. Kaldu ayam dari Reiko. Teman-teman boleh menggunakan jenis yang lainnya atau merek yang lainnya. Kemudian saya tambahkan di sini ada sedikit garam. Kemudian ini adalah santan instan. Ini saya menggunakan yang kecil aja teman-teman. Nah ini saya masukkan satu persatu pelan-pelan ya teman-teman, jangan dibanting supaya tidak muncrat. Nah ini sudah mendidih. Diamkan sampai kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Jika teman-teman suka dengan kuah yang lebih ya, jangan sampai kering. Nah ini saya tambahkan di sini cabai rawit lumayan banyak ya teman-teman. Nah ini sudah akan saya angkat dan saya akan susun di piring saji. Nah bentuknya seperti ini, cantik. Makanya saya bilang ini bisa buat ide jualan. Dengan demikian selesai sudah pembuatan buntil daun paya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video terbaru berikutnya dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah sebagai menu tambahan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Dan ini saya akan coba mencicipi kayak apa rasanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu teman-teman, lihat isiannya tidak ambiar ya teman-teman, karena kelapanya muda. Jadi sekali lagi usahakan kelapanya muda. Sekali lagi terima kasih, selamat mencoba.